Fing. Sudah berapa lama aku di sini, Xiao? Apa dia masih bertahan? Tentu saja program virtual reality ini memiliki persepsi waktu yang sangat lambat ketimbang dunia nyata. Cukup. Baiklah, Xiao. Apa yang terjadi? Jadi santai saja. Bahkan di situasi seperti ini kau masih bercanda melanjutkan game yang tidak berarti. Ya, kenapa tidak, kayak Feng Feng? Aku menantikan penampilanmu yang berikutnya. Dia pun pergi. Hei, ini belum berakhir. Mau kemana lo? Jangan kabur, ayolah. Tidak ada sesuatu yang ingin aku tahu sama sekali. Aku yakin ingatan yang ditanamkan dalam sistem adalah 100% kebenaran. Dengan kata lain, kau memegang hasrat nyata untuk pemilik penampilan ini. Jadi setelah mengalami semua ini, bagaimana kau masih bisa tenang menghadapi semua ini? Tunggu saja. Lalu dia pun di restart. Lalu tiba-tiba saja scene pun berganti ke tanggal 11 Juni 2171, musim panas. Bagaimana aku tidak bisa peduli kau menanamkan sesuatu yang aneh ke dalam tubuhku. Tapi ngomong-ngomong soal ini, rupanya kejadian berulang ke hari di mana Jian Cheng menulis buku harian. Mode kegilaanku sama sekali tidak berakhir. Jadi biarkan aku merangkum semua yang ku ketahui dulu. Pertama, tujuanku bukan untuk mendapatkan pengembusan, namun keamanan dunia virtual ini. Jika iya, dia akan berusaha menghentikanku untuk menjelajahi perpustakaan lantai 2, bukan? Karena dia berusaha menghentikanku untuk membaca, pasti ada petunjuk di sana. Selain itu, komputer itu juga bisa jadi adalah sebuah petunjuk. Kalau tidak, memangnya dari mana lagi perasaan aneh ini datang? Yang kedua, robot itu membantuku. Tampaknya mereka memberiku informasi. Setelah mengenali saku, mereka akan pergi. Aku akan melihat itu juga lain kali. Sepertinya yang dikatakan Intel ini adalah ujian. Jadi apa yang diujinya? Untuk pilihan dan emosi yang membuat orang mengalami perasaan yang sama berulang kali. Kalau begitu, kenapa dia perlu mengetahui ini? Benar juga. Dia bilang data yang tersisa tidak cukup untuk membantunya berevolusi. Evolusi? Aku benar-benar nggak ngerti apa yang dia maksud. Jadi sepertinya Intel itu tidak memiliki wewenang dengan banyak pada sesuatu data. Paling bagus adalah program yang diciptakan untuk mempermudah pengujian selama durasi ketika ada manusia. Jadi kalau ingin dirancang oleh manusia, pasti ada cara menyelesaikannya. Sekarang sudah tidak efektif lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan mulai serius. Ayo mulai game aslinya. Hahaha. Lalu seseorang pun atau sebuah robot pun berkata, hari ini tanggal 11 Juni 2171 cuaca cerah. Semoga memiliki hari yang menyenangkan. Lalu Jian Cheng pun bersiap-siap. Pertama, ayo kita kembali pada petunjuk awal. Perpustakaan. Tidak ada waktu. Siapa yang ingin tahu apa yang akan kutemui nanti? Lalu tiba-tiba saja Jian Cheng bertemu dengan si robot. Hei robot pembersih, ini aku akan berimu petunjuk pertama, kawan. Meskipun aku tidak tahu siapa yang meninggalkan petunjuk ini, tapi terima kasihlah, aku akan menempatkan tanda petunjuk bawaan ini di terminalku. Benda ini sungguh merepotkan. Lupakan sejelek apa IP itu masih lebih baik daripada benda ini. Jika ini seharusnya berada di arah tenggara. Baiklah, kalau begitu pemberhentian berikutnya adalah perpustakaan. Perpustakaan yang ada di depan. Tempat itu juga tidak bisa dijangkau oleh Intel. Jadi bagiku rumah dianggap sebagai wilayah yang alternatif aman, dan perpustakaan di depan adalah zona berbahaya yang Intel itu bisa kendalikan. Jadi begitu ya, mereka mungkin mengawasi setiap gerakanku, hanya menunggu masuk ke dalam dan mengambil tindakan. Lalu dia pun dituduh oleh si robot. Apa yang kau lakukan, robot? Oh begitu. Robot itu pun memberi kertas dan oh iya baiklah, begitu rupanya. Aku paham. Aku sudah mengingatnya. Barat daya, misimu sudah selesai, robot. Terima kasih. Haha. Entah apa yang terjadi dengan si robot itu. Itu terlihat berbeda dengan minggu lalu. AI yang baru ditambahkan. Rupanya ada seseorang penjaga kali ini banyak keamanan yang ditempatkan di pintu masuk. Mereka mungkin berusaha untuk menghentikanku mencapai perpustakaan. Sebelumnya tembok ini cuma setinggi 2 meter, tapi sekarang entah berapa meter ini. Baiklah, Jian Cheng pun menggunakan skillnya. Skill menyerang, mulai, berangkat. Dia melompati tembok dan berhasil. Tentu saja bonus kekuatan mode gila ini pulih dengan sempurna di sini. Data game masih berdasarkan kenyataan, bukan? Apa artinya orang-orang ini memotongku bahkan? Sah. Tunggu sebentar. Bahkan sepertinya unit di sekolah semuanya adalah bidang keamanan. Apa yang terjadi? Pintunya tertutup. Tunggu. Aku akan masuk. Lalu dia pun masuk lewat jendela. Sial, gempreng. Dia memecahkan jendela.
Beberapa tubuh Jianceng terluka. Ruang membaca ada di lantai 2. Itu tadi agak menyakitkan. Tidak kusangka mereka benar-benar menetapkan orang-orang yang kukenal di sini. Tiba-tiba masuk ke situasi menegangkan seperti ini. Bagi perutku sepertinya ini berlebihan, kata Jianceng. Berhenti di sana, dasar pencuri sialan. Apa? Pintunya kan tutup. Bagaimana kalian bisa masuk? Kata Jianceng dalam hati. Aku tidak tahu berapa lama ini akan menahan mereka. Tapi, ya benar juga, aku harus mencari petunjuk, kata Jianceng. Lalu Jianceng pun membuka sebuah kotak dan terlihat ada pistol untuk pertahanan diri. Sepertinya senjata seperti ini terlalu kejam, pelurunya penuh, tapi tidak ada amunisi yang lainnya. Hanya ada amunisi yang ada di dalam pistol ini saja. Bukankah pertempurannya mau dimulai besok? Tapi dar para prajurit mulai datang untuk menggempur kota Jianceng lagi. Apa yang terjadi? Para keamanan itu juga menyebabkan masalah. Jangan-jangan aku tidak melakukan sesuatu, aku akan berada di sini meskipun mereka bilang aku akan di sini selamanya. Apakah itu yang Intel mau? Kenapa juga para keamanan itu menyebabkan masalah? Untuk berjaga-jaga, baiklah, aku akan mengambil harddisknya. Sudah jelas senjata ini tidak bisa bersaing dengan mereka. Jadi hanya ada satu solusi. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Dan apa tebakanku benar? Dan Jianceng pun menodongkan senjata ke arahnya sendiri. Dan aku akan mengambil resiko ini. Jedar. Terdengar suara tembakan dan game over. Pilihannya coba lagi dan tidak bisa keluar. Hanya ada coba lagi. Dia benar-benar putus asa, tapi gamenya harus berlanjut. Jadi nantikan chapter berikutnya, kata si Jianceng. Hahaha. Dan Jianceng pun tiba-tiba terbangun lagi. 11 Juni lagi 2171 di rumah saat Jianceng menulis buku harian. Tapi kali ini sekarang dia memegang pistol. Apa? Pistolnya ikut denganku. Sepertinya file gamenya telah diulang seperti yang terjadi terakhir padaku. Jadi begitu ya. Jangan-jangan karena aku tidak bisa turun ke jalan itu. Berikutnya adalah petunjuk kedua lokasi yang ditandai peta minggu lalu. Kalau begitu ayo berangkat, kata Jianceng. Hei, lalu si robot pembersih masih seperti biasa. Z. Hei, terima kasih by the way soal yang kemarin, kata Jianceng. Stasiun kereta, aku harus mengatakannya. Jika ini kehidupan sebelum perang, teknologi di sini dapat digunakan dan ini sangat cukup hebat. Aku berusaha tidak protes soal frekuensi kereta. Aku bisa naik kereta, bukan? Ilusi ini tidak normal. AI juga cukup maju, tapi melawanku Jianceng. Hahaha. Mimpi saja. Lalu tiba-tiba saja, kereta itu pun mengerem mendadak. Dar, dia pun keluar rel. Keretanya telah keluar rel. Apa yang terjadi? Apa sebegitunya? Sialan, ini terasa seperti leherku terkoyak. Tolong. Lalu kereta itu pun jatuh ke bawah. Apa-apaan ini? Jadi begini caramu memainkannya? Kecelakaan lalu lintas? Bukankah kau terlalu berlebihan? Dia orang yang selamat meskipun aku tahu segalanya ini hanya ilusi. Sebenarnya bagian ini masih dikendalikan oleh AI, tapi mungkin tidak sepenuhnya. Bagaimanapun setidaknya hidup di dunia ini selama beberapa dekade. Apakah kau baik-baik saja? Apa kau butuh bantuan? Lalu Jianceng pun bertanya sesuatu pada wanita. Namun si wanita itu adalah zombie. Ya, apa? Kenapa lu ujung-ujung menggigit? Dasar dia adalah zombie. Intel itu sialan, benar-benar tidak berhenti pada suatu kejadian. Jangan bilang, ya benar, sekarang adalah kejadian di mana para zombie itu mulai bermunculan. Atau ini adalah kejadian yang terjadi di masa lalu. Terlihat zombie-zombie ini seperti mirip yang di masa depan, tapi sepertinya mereka baru saja berubah. Mereka masih memiliki lemak manusia di dalam tubuhnya. Mereka ada di depan sudah menjadi mayat kering. Ini hanyalah spekulasi, tapi apakah invasi perang ini benar-benar terjadi? Rupanya yang terjadi pada Jianceng sekarang adalah simulasi saat pertama kali virus zombie mulai bermunculan. Aku tergigit karena aku merasa lengah barusan, tapi benar-benar mencoba untuk menggigitku. Dengan tubuh yang begini, seharusnya aku tidak terinfeksi dulu. Hal yang tidak tepat untuk mengajakku seperti ini. Baiklah, ayo kita pergi ke rumah sakit. Lalu Jianceng pun sambil mengamuk di jalan. Mati. Dar, dia memukul beberapa zombie di kepala, menembak. Dar. Tang.
Jumlah ini bahkan lebih mengerikan daripada zombie yang tersebar di tanah. Kalau bukan karena obat genetik di atas buff kemampuan mode gila ini, mungkin keadaanku sudah lama menjadi zombie. Tidak. Cenceng, aku bisa melakukan ini. Aku bisa melakukan ini sekarang. Bukankah ini hanya rumah sakit biasa? Tidak ada kejadian terpicu. Apa ada orang di sana? Ada orang di sini. Sekarang aku tidak bisa kembali. Para zombie itu mulai bermunculan. Namun terlihat seseorang. Orang bodoh lagi. Ini jarang, sudah lama sekali ini tidak terjadi. Seseorang sampai ke tempat ini. Tolong, bukankah ini terlalu banyak? Dagingku hanya satu, aku hanya seorang, tapi kenapa banyak sekali zombie yang mengejarku? Menyingkirlah sialan, jangan kejar aku, kata Jianceng. Ayolah, aku masih kurus kering. Aku bahkan tidak perlu lari-larian ketika masih sekolah dulu, tapi sekarang aku memakai seragam sekolah dan terus berlari. Kenapa aku melakukan ini? Tidak peduli apa yang harus kulakukan, aku harus tetap berjuang. Lalu Jianceng pun masih dikejar oleh para zombie itu. Aku benar-benar memuji keberanianmu, meskipun dari cara memicu kejadian itu benar-benar kacau, pengecut. Fisikmu tidak buruk sama sekali, tapi rupanya itu adalah seorang gadis. Meskipun cukup untuk mengelak pasukan zombie dan menerobos virtual reality ini, itu tidak berguna. Gadis ini terlihat familiar. Rupanya itu dia. Rupanya kau ya. Sekarang aku ingat, kau adalah seseorang yang ada di tabung itu sebelum aku masuk ke dalam virtual reality ini. Sepertinya aku tidak menuju ke tempat yang salah, bukan? Haha. Jadi kau adalah Ling Ling. Begitu, kau adalah Ling Ling. Ya, memangnya kenapa? Itu aku, kata si gadis. Berhenti di sana, siapa ya bilang? Kau bilang kau boleh mendekatiku, Cih. Kau bentuk dasar kau bentuk kehidupan fana. Baiklah, kalau begitu kau sudah berhasil membuatku jengkel. Kak Chen ini sudah marah sekarang. Terimalah konsekuensinya. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja aku akan dar. Seseorang masuk ke dalam ruangan. Apa yang terjadi? Rupanya itu adalah Xiao. Xiao sudah gila. Dia membawa ragaji mesin. Kenapa kalian berdua tidak? Kakak, mati saja. Xiao pun akan mengeragaji mereka. Namun yang terjadi, dar, dengan mudahnya si Jianceng menembak Xiao. Padahal Xiao adalah cinta pertamanya di dalam virtual realita ini. Bukankah gadis itu kekasihmu? Bagaimana kau bisa menembaknya? Kata si Ling Ling. Kau benar-benar sesuatu. Seharusnya kau tahu alasan kenapa aku datang menemuimu. Kau mau menerima peluru kedua? Benar-benar pandai dan berani. Tapi ini adalah VR, virtual reality. Dulur, meskipun kau membunuhku, aku tidak akan mati loh. Apa kau ingat? Aku tahu itu, tapi setidaknya kau masih bisa merasakan sakit, bukan? Sambil Jianceng pun dengan senyum psikopatnya. Aku akan menembakmu berkali-kali dan tidak akan membunuhmu loh. Biar ku kasih tahu, kau menghapus ingatanku tidak berfungsi lagi. Kau punya dua pilihan. Jika begitu, bantu aku keluar, atau akan kubunuh kau dengan cara paling kejam, dengan apapun yang bisa kau bayangkan. Potong-potong daging, iris kulit, cabut kuku, bola mata dicongkel, apapun itu. Melakukannya sebanyak 10.000 kali pun tidak masalah, kan? Aku akan menyiksamu pelan-pelan, kata Jianceng. Bagaimana? Meskipun itu tidak akan membunuhmu, tapi ini adalah game, bukan? Siapapun yang bertahan akan menang. Hahaha. Lalu si gadis itu pun berteriak, tidak, kau iblis, kau tidak boleh memperkosaku. Hah? Ujuk-ujuk memperkosa? Memangnya siapa yang bilang aku akan memperkosamu? Dia pun tiba-tiba menangis, kemudian menikmatiku dan menistakanku. Senyuman iblis itu. Jianceng pun merasa bersalah. Orang sinting macam apa ini? Aku kan cuma berakting, lagi pula aku tidak pernah berkata aku akan perkosanya atau sesuatu yang lainnya. Aku tidak bercanda. Katakan pada aku, bagaimana aku bisa keluar? Meskipun kau keluar, kau mau apa? Kau tidak bisa menang melawan iblis-iblis itu. Sambil menangis kata Ling Ling, dia akan memaksamu kembali ke dalam game ini. Aku punya rencana, kata Jianceng. Kenapa kau ingin keluar? Jangan pikir aku tidak mengetahui keadaan dunia luar sekarang. Memangnya apa yang salah dengan tempat ini? Kata Ling Ling. Banyak hal yang salah dengan tempat ini, kata Jianceng. Jangan bilang kau ingin dipermainkan oleh program. Kau yang memintanya. Kau sudah tahu selama saat game dimulai kau berada di zona aman jika kau tidak keluar, bukan? Bukan itu masalahnya. Kau tidak akan memicu kejadian apapun, tidak punya pilihan. Selama kau bisa menembus rintangan ingatan, kau bisa selamanya tinggal di sini. Apakah kau sudah berada di sini sepanjang waktu? Kata Jianceng. Itu benar. Selama aku tidak pergi, aku akan terus memainkan peran pasien kecil. Aku tidak akan pernah memicu kejadian apapun.
Lupakan si tolol ini yang menggergaji pintu, tapi kau tidak bisa keluar, dia pasti tidak bisa juga. Kalau begitu, toh aku sama sekali tidak punya rasa kasihan padamu untuk kehidupan rendahan sepertimu manusia. Meski aku mati di luar di sana atau dilompat dari sini, Aku tidak mau menerima niat setengah dari bentuk kehidupan rendahan. Berapa minggu? Apanya yang berapa minggu? Siapa yang mengingat hal semacam itu? Itu dia. Apa yang dipikirkannya? Kalau dia tidak mau keluar, kenapa dia mempedulikanku? Meski aku tidak tahu kenapa ditaruh di VAT seperti subjek percobaan, tapi sudah pasti lab ini meninggalkan sebuah perang. Jadi kalau tidak salah, kau sudah di sini selama 20 tahunan. 20 tahun, bukankah sesuatu yang aneh mengulang ingatanku setiap kali? Ya, mungkin sekitar 200.000 tahun atau 2 miliar tahun. Kau sudah berapa lama di tempat ini dan dengan tubuh kecilmu itu. Jadi itulah kenapa kau bentuk kehidupan rendahan sangat menjengkelkan. Kau bahkan tidak bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Sekarang di luar adalah banyak reruntuhan, kondisi pinggiran kota lumayan pusat seperti reaktor nuklir dan bla bla bla. Hei, sangat disayangkan, itulah alasan kenapa kau harus tinggal di sini. Meski begitu, orang-orang di luar sana berusaha untuk tetap hidup loh, dan tidak ada yang menyerah. Kenapa kau menceritakan semua ini padaku? Apa yang kau ingin lakukan? Apa kau tidak ingin keluar untuk melihat dunia? Kata Jian Cheng. Melihat dunia? Iya, itu mungkin tidak aman. Ya, tidak ada yang mustahil. Aku akan menangani beberapa hal itu. Percayalah padaku, kata Jian Cheng. Rasa takut masih lebih kuat dari harapan, bukan? Di garasi rumah sakit ada parkiran 005 di sebelah sana. Ada alarm kebakaran. Baiklah, jalan masuk ke shelter pengungsi 005, juga ruang kendali keseluruhan game. Baiklah, kalau begitu aku akan tunggu. Waktuku tidak banyak lagi. Keamanan tidak bisa memaksa mengulang game di hari pertama setiap giliran, tapi mulai hari kedua persyaratan akan terbuka. Jadi begitu. Jadi itu akan mengulang game segera mungkin. Kalau begitu kita tidak punya banyak waktu dong. Kalau begitu, Jian Cheng pun tiba-tiba saja membawa gergaji yang dimiliki Xiao. Hei, sepertinya ini semua bisa dilakukan dengan ini. Kenapa kau kembali? Kata si gadis. Tidak, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Namun Jian Cheng melewatinya. Ini lantai 3 loh. Bodoh amat, lantai 3. Terima kematian kalian, kakek Chen harus membuat kalian menyingkir dariku. Hahaha. Jian Chen pun mengamuk beberapa menit hari terakhir, dan dia pun sah menebas beberapa kepala, dan langsung saja dia sampai di ruangan 005. Aku pikir aku berhasil, ini pasti tombolnya. Capek banget, biarkan aku mengatur nafasku dulu. Ayolah. Dia pun masuk ke dalam ruangan, dan kau pasti panik, sepertinya kau juga punya kesadaran sendiri. Tunggu saja, bagianmu akan segera datang. Dan akhirnya Jian Cheng pun berhasil lolos dari VR. Menyilaukan, kesadaranku hilang secara perlahan dan cahaya. Entah dia apa, rupanya dia masih belum lolos. Lalu kau pasti sudah melewati banyak hal untuk sampai ke tempat ini. Selamat datang, ini adalah ruangan kendali seluruh game. Jadi ini begitu ya, aku masih belum keluar dari virtual realitas. Lukaku bahkan hilang, pakaianku seperti baru, tapi dibandingkan dengan itu si jenggot kecil ikonik itu, rupanya dia adalah prajurit yang membunuhku beberapa waktu yang lalu. Sial, apa-apaan perbedaan waktu ini. Sebelumnya sudah terlalu besar, hampir tidak mengenalnya. Kau Letnan John kan? Terima kasih karena kau telah mengingatku. Kau pasti sudah melihat semua jurnalku. Jurnal itu ada penyelesaian tanpa akhirmu, dan itu muncul sebagai peran penting dalam bagaimanapun jawabannya. Sekarang kau punya hubungan erat dengan game ini. Aku dan game ini, apa maksudmu?